Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dava Pratama Putra dengan NIM 0903 12823288090 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Jadi, di video kali ini, sebagai salah satu prasyarat penyelesaian ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, saya, Dava Pratama Putra, bakal memaparkan sedikit progres dari sistem kami yang berjudul Sistem Barter Buku Bekas Berbasis Website, yang mana pemaparan ini berdasarkan dari point of view saya sendiri. Adapun pembahasan yang bakal kita bahas selama video ini, yang pertama ada tujuan dan kenapa kami memilih proyek ini, yang kedua ada sasaran proyek, yang ketiga ada work breakdown struktur, yang keempat ada tabel penetapan sumber daya pelaksana, dan yang terakhir ada susunan organisasi proyek. Oke, yang pertama mungkin sebelum kita masuk ke main course pada video kali ini, kita bakal bahas sedikit tujuan kami, kenapa sih kami milih project sistem barter buku bekas ini. Mungkin di sini saya bakal sedikit cerita. Oke, jadi awalnya pada awal kuliah saya belum tertarik sekali membaca buku. Saya masih awam dalam memilih buku terutama. Dan pada saat itu kami disuruh buat membeli suatu buku pelajaran, kalau nggak salah itu mata kuliah algoritma dan struktur data. Di situ karena saya masih awam, saya cari-cari saja bukunya di Shopee. Saya ngelihat ada buku dengan judul yang sesuai, harganya sekitar 50.000. Saya check out. Kemudian pas udah nyampe ke rumah, saya agak kaget karena yang datang bukunya emang kualitasnya bagus, maksudnya dari tampilan awalnya first impression saya mengira kalau buku itu bagus, tetapi setelah saya pegang, setelah saya baca bukunya, bukan isi yang nggak bagus, tetapi dari kualitas bukunya. Dan saya bisa langsung tahu kalau buku yang saya beli online ini itu palsu atau bajakan. Kenapa? Karena yang pertama mungkin dari struktur, dari tekstur buku ya, dari kertasnya itu tipis banget kayak kertas HPS, terus cetakan tulisan itu ada yang miring atau nggak sesuai, terus lemnya itu juga ada beberapa yang lepas halamannya, dan cetakan buat covernya pun itu hampir sama tebalnya dengan isi bukunya. Jadi yang mana itu tuh saya rasa nggak mungkin buat buku buat kualitas resmi atau buku aslinya. Jadi pada saat itu saya yakin kalau ini buku bajakan, dan karena saya masih awam jadi saya nggak tahu buku itu buku bajakan. Yang kedua, mungkin setelah saya beli buku itu saya ngecek-ngecek ke rumah, terus saya ngelihat ke area rak buku rumah saya di gudang, ternyata banyak banget buku yang nggak kepake, bukunya numpuk. Saya mikir sayang banget buku sebanyak ini numpuk, padahal buku kan salah satu ilmu yang berjalan. Sayang banget kalau ilmu yang berjalan, tuangan pikiran dari seseorang itu didiemin aja bertahun-tahun di dalam gudang, di dalam rak itu sampai berdebu, itu saya rasa sayang banget. Terus saya juga mampir ke depot-depot buku bekas, itu banyak banget buku yang numpuk, buku yang nggak ada orang yang mau beli karena kualitasnya juga udah jelek, walaupun ada yang masih layak baca. Cuman saya lihat jarang banget ada yang beli, malah kayak numpuk aja buku yang di depot buku bekas. Dan saya rasa sayang kalau ngelihat buku-buku bekas itu malah nangkring akhirnya di warung-warung, kayak warung sayur itu malah buku kertas buku itu dipakai buat buku sayur, kan itu sayang banget. Mending kita manfaatin buat hal lain lah. Dan yang terakhir mungkin ini karena pengalaman saya sendiri ya, karena sekarang mungkin tahun 2 tahun 3 tahun ke belakang saya mulai suka baca buku, suka baca novel. Saya beli beberapa novel, 3, 4, sampai sekarang mungkin udah ada puluhan novel. Saya merasa kayak ini guna novel sebanyak ini yang udah saya baca di rumah, sekarang buat apa sih? Sekarang novel ini malah
jadi berdebu, padahal udah saya baca beberapa kali, udah saya baca ulang, tetapi tetap aja ujung-ujungnya numpuk. Sedangkan di sini saya mahasiswa, terus saya juga masih banyak wishlist buku yang pengen saya baca, di mana di ruangan kamar saya yang nggak bisa dibilang besar, buku-buku malah menumpuk, saya bingung bukunya dibuat apa. Kalau saya mau jual juga, sekarang harga buku itu turun banget, turun drastis kalau kita lihat. Terus kalau mau saya kasih ke orang juga, sayang banget uh, gak ada timbal baliknya ke saya gitu loh. Kalau mau saya buang juga sayang kan. Jadi saya berpikir buat buku-buku ini tuh bisa dimanfaatin buat hal lain gitu loh. Sedangkan kan saya ini suka baca buku sekarang, suka baca novel, karena sebenarnya saya banyak wishlist buku yang masih ingin saya baca. Cuman karena saya mahasiswa, budget saya terbatas, saya nggak mungkin beli buku sekaligus, karena kalau saya beli buku sekaligus banyak buat saya baca, terus saya kuliah mau pakai apa? Saya udah nggak ada uang lagi. Jadi dari situ kami kepikiran buat uh, ngasihin satu ide, gimana kalau nanti jadinya ada sistem yang bisa memungkinkan kita buat nuker buku yang udah kita baca sama buku yang pengen kita baca ke orang lain, tetapi dengan kualitas yang masih layak baca, karena dijual pun itu harganya bakal turun drastis. Ini mungkin saya kasih sedikit contoh. Nih, saya kasih contoh. Ini buku pre-love atau buku bekas dari novel buku Bumi Terelie, harganya di sini jual 40.000. Dan itu belum laku. Bayangkan harganya yang awalnya 110.000 kalau di Palembang, itu turun jadi sekitar 40.000. Kalau dijual lagi, kita jual bekas, kita lihat harga lain. Nih, malah ada yang jual buku bekas dengan range harga 5-30.000. Itu sayang banget kan? Dan ini satu lagi, buku novel dijual dengan 20.000 per buku bekas. Itu sayang banget. Daripada jual bekas gini, kita nggak bisa dapat buku baru. Bayangkan harga bekasnya 20.000 satu buku. Buat kita beli buku baru itu berarti kita butuh sekitar 5-6 buku. Kita jual 5-6 buku-buku bekas demi satu buku baru. Jadi daripada kita jual 5 buku bekas, tapi buku itu masih lagi dibaca, kenapa kita nggak nukerin buku bekas itu dengan buku yang lain, dengan pecinta buku yang lain, dengan orang yang lain yang memilih, yang tertarik dengan buku yang kita baca? Bukankah itu pertukaran itu bakal jadi setimpal, ada timpal balik di antara itu? Kemudian, nih, saya ingin meningkatkan penjualan harga buku yang asli, dalam artian buku resmi yang bukan yang bajakan ya. Karena di sini bisa teman-teman lihat, buku bajakan aja harganya 30.000, sangat jauh dibandingkan buku asli. Itu terjual 203 buku. Di sini ada lagi, di sumber yang lain mengatakan 800 buku terjual dengan harga 24.000 per buku. Bebas pilih. Ini malah 30.000 terjual 700. Kalian bayangin teman-teman, ada total hampir 2.000 pembaca buku, pencinta buku yang membeli buku, mengeluarkan uang untuk membeli buku yang tidak resmi. Kalian bayangin, berarti penerbit buku itu udah rugi sekitar 3.000 buku yang terjual. Mereka rugi karena buku ini dibeli dari sumber yang tidak resmi, dan pembelinya pun dapat buku dengan kualitas di bawah rata-rata. Seperti yang saya bilang tadi, saya pernah pengalaman membeli buku bajakan. Di sini juga saya kena 2 kali beli buku bajakan karena saya tidak tahu, tergiur harga yang murah, itu sekitar 100
86.000 buat buku novel Terelie. Saya kira itu asli, pas datang ternyata itu bajakan, kualitas kertasnya jelek, terus nggak ada pembatas buku, tekstur covernya itu beda banget dengan yang asli. Di situ saya nyesel, di situ saya jadi tahu gimana cara bedainnya, dan di situ muncul juga ide kami buat membuat suatu aplikasi yang bisa menaungi para pecinta buku atau penyuka buku buat menukar buku mereka selagi menjaga kualitas buku, tetap menjaga harga buku tetap stabil, dan juga tentunya meningkatkan penjualan buku resmi yang ada di pasaran. Karena harapannya dengan adanya platform ini, orang-orang tuh jadi lebih aware lah, lebih mengurangin beli-beli buku bajakan karena mereka sadar, ini ada platform buat tukar buku nih, mending saya beli buku yang baru terus selesai baca, saya tukar di platform ini dengan buku lain yang ingin saya baca. Nah, itu mungkin lebih keren kan, lebih masuk akal. Nah, jadi mungkin kayaknya udah kepanjangan videonya, jadi sesi buat tujuan sama alasan kami memilih proyek ini mungkin segitu dari POV saya. Mungkin kita bisa lanjut aja ke sasaran proyek ini. Jadi sasaran dari proyek ini itu yang pertama itu mungkin yang jelas pencinta buku. Target kami itu kalangan remaja sampai ke orang dewasa, mungkin sekitar 15 sampai 40 tahun target kami sasarannya. Kemudian yang kedua ada para pencinta buku, komunitas buku, terus para mahasiswa, dalam artian para mahasiswa yang dalam minim budget buat buku, terus mereka juga suka buku, itu termasuk syarat-syarat dari sasaran kami. Mungkin sasaran kami cukup segitu karena ini pencinta buku, jadi sasarannya ya lebih common lah, lebih umum buat dibahas, buat ditargeting. Jadi nggak perlu kayak yang spesifik banget. Intinya itu sih, sasaran kami itu kalian orang-orang yang suka buku, terus budget mereka kurang, mereka punya alasan buku menumpuk di rumah, mereka nggak tahu mau diapain, itu jadi target kami sekarang. Ya, mungkin segitu. Oke, mungkin kita langsung masuk aja kali ke main course kita pada hari ini. Di luar dari tujuan dan sasaran tadi yang lumayan panjang, pembahasan utama kita kali ini itu ada 3 pembahasan utama. Yang pertama ada work breakdown struktur, yang kedua ada tabel penetapan sumber daya pelaksana, dan yang terakhir ada struktur organisasi proyek. Mungkin kita langsung masuk aja yang ke pembahasan pertama, yaitu work breakdown struktur. Mungkin saya kecilkan dulu facecam-nya. Nah, mungkin facecam-nya saya taruh di sini aja biar nggak ngeganggu banget. Nah, ini diagram WBS kami. Mungkin saya bilangnya WBS saja karena work breakdown struktur itu kepanjangan. Ini WBS kami di tingkat 1 dengan judul proyek program sistem informasi manajemen sistem barter buku bekas. Di tingkat 1 itu ada inisiasi proyek, yang kedua ada analisis sistem, yang ketiga ada desain, yang keempat ada coding, yang kelima ada testing, dan yang keenam ada launching. Mungkin kita masuk aja ke detail-detail dari WBS. Yang pertama itu kita bakal ngebahas detail dari WBS inisiasi proyek, yaitu ada di tahap pertama. Di tingkat pertama itu ada inisiasi proyek, jelas. Di tingkat kedua itu kami membaginya menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi masalah, studi kelayakan, dan tujuan dan target. Nah, pada di tingkat ketiga untuk identifikasi masalah, kami membaginya menjadi 3 lagi. Yang pertama, melakukan studi pendahuluan, yang mana ini dilakukan oleh project manager, sistem analis, dan bisnis analis.
Kemudian melaksanakan observasi kepada calon pengguna, yang mana ini dilaksanakan oleh sistem analis dan UX researcher. Dan yang ketiga, melakukan wawancara dengan pengguna stakeholder dan sistem analis dan bisnis analis yang melaksanakannya. Lanjut ke tingkat ketiga dan keempat buat melakukan studi pendahuluan. Untuk di tingkat empatnya, yang pertama menentukan tujuan identifikasi masalah dilakukan oleh project manager dan business analyst. Yang kedua, menentukan ruang lingkup studi awal, yaitu project manager, sistem analis, dan business analyst. Yang ketiga, menyusun tim yang melakukan identifikasi dan pembagian tugas, itu dilakukan oleh project manager. Dan terakhir itu menyusun instrumen-instrumen dan mengidentifikasi masalah, itu dilakukan oleh sistem analis dan business analis. Lanjut, buat tingkat 4 nih, tingkat 4 yang menentukan ruang lingkup studi awal, itu kami masih membaginya lagi ke tingkat 5. Itu yang pertama ada menentukan batasan pengguna yang terlibat, itu dilakukan oleh project manager dan business analyst. Kemudian menentukan batasan proses yang diamati, itu dilakukan oleh sistem analis dan business analyst. Dan yang ketiga itu menetapkan area yang tidak termasuk lingkup studi, dilakukan oleh project manager dan business analyst. Lanjut ke tingkat 4 buat yang menyusun tim yang melakukan identifikasi dan pembagian tugas. Itu kami membaginya lagi di tingkat 5 menjadi 3 tahap atau 3 flow, 3 urutan pekerjaan. Yang pertama itu ada menyusun dan menentukan peran tim berdasarkan kompetensi, dilakukan oleh project manager. Kemudian menetapkan mekanisme komunikasi tim, rapat rutin, laporan mingguan, dan sebagainya, itu dilakukan oleh project manager. Dan terakhir itu membuat timeline kerja tim, identifikasi masalah, dilakukan oleh project manager juga. Nah, lanjut ke tingkat 3 yang kedua buat inisiasi proyek, yaitu melaksanakan observasi kepada calon pengguna. Itu dilakukan oleh sistem analis dan UX researcher. Nah, pada tingkat 4-nya ini merupakan tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan atau dipersiapkan pada saat melakukan tingkat 3, yaitu melakukan observasi ini. Itu yang pertama menentukan lokasi dulu atau objek observasinya, terus kemudian membuat instrumen observasi, kemudian melaksanakan observasi lapangan, dan yang terakhir itu kita pasti harus mendokumentasi hasil observasi, karena biar jelas, biar ada bukti kita benar-benar melakukan observasi tersebut. Jadi kita memerlukan dokumentasi. Buat sumber daya atau tim proyek yang terlibat itu bisa dilihat sendiri, ada 4 yang mana itu sama semua, ada sistem analis dan UX research. Selanjutnya, buat tingkat 3 yang ketiga, di tahap inisiasi proyek, itu wawancara. Nah, di sini buat tingkat 4-nya, itu kita harus menentukan terlebih dahulu target wawancara kita siapa. Terus menyusun daftar pertanyaan wawancara. Kemudian kita menjadwalkan nih, kita nentuin jadwal kapan sih si wawancara yang itu bisa dilakukan. Kemudian menyiapkan lokasi atau media wawancara. Nah, karena di sini saya yang bertugas melakukan wawancara, jadi saya sebagai sistem analis itu melakukan wawancara sebagai online dalam media online. Kenapa online? Yang pertama karena keterbatasan waktu. Dengan adanya online, kami bisa membuat waktu dan jadwal wawancara itu lebih fleksibel. Jadi wawancara itu bisa dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Gitu. Kemudian melakukan wawancara sesuai jadwal. Tadi udah ditentuin jadwal, dan di pelaksanaannya kita harus melakukan wawancara sesuai jadwal juga. Kemudian setelah wawancara selesai, tentunya kita harus mendokumentasikan hasil wawancara. Setelah didokumentasikan, kita tulis atau kita rekam dari wawancara yang udah kita lakukan. Terakhir kita susun laporan nih hasil dari wawancara. Entah itu dalam bentuk kalimat, atau dalam bentuk jawaban pertanyaan, atau mungkin dalam bentuk yang lebih simple itu user persona, mungkin agar lebih mudah dipahami juga oleh user, oleh stakeholder. Lanjut ke
tingkat 2 dari instansi proyek itu ada studi kelayakan. Di tingkat 3-nya kami membagi menjadi 5. Yang pertama ada melakukan analisis kelayakan teknis yang dilakukan oleh sistem analis, IT infrastruktur analis, sama software engineer. Yang kedua melakukan analisis kelayakan operasional yang dilakukan oleh project manager, UX researcher, dan sistem analis. Yang ketiga melakukan analisis kelayakan ekonomi. Jelas yang lakuin itu ada PM, akuntan, dan bisnis analis. Kemudian yang keempat melakukan analisis kelayakan hukum dan regulasi. Ini melibatkan konsultan hukum, PM, dan compliance specialist. Dan yang terakhir melakukan analisis komputer. Jelas, komputer di sini wajib dianalisis karena buat meningkatkan daya saing kita nantinya. Itu yang bertugas atau terlibat itu ada UX researcher, kemudian ada PM, dan marketing analis. Lanjut ke tingkat ketiga buat yang melakukan analisis kelayakan teknis. Itu di tingkat 4-nya ada 4 tahap atau rangkaian kegiatan. Yang pertama itu ada mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras yang diperlukan buat pengembangan sistem. Itu dilakukan oleh IT infrastruktur analis dan sistem analis. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak yang diperlukan untuk pengembangan sistem. Itu jelas oleh software engineer dan sistem analis. Kemudian mengevaluasi infrastruktur teknologi yang telah tersedia itu oleh IT infrastruktur analis dan sistem analis, dan yang terakhir itu menganalisis kemungkinan integrasi dengan sistem lain, entah dengan modul lain, entah dengan sistem lain, itu dilakukan oleh software engineer dan sistem analis. Lanjut ke tingkat 3 buat yang melakukan analisis kelayakan operasional. Itu di tingkat 4-nya kami membagi menjadi 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama ada mengidentifikasi calon pengguna sistem, menganalisis kebutuhan dan ekspektasi pengguna berdasarkan hasil wawancara tadi yang sudah disusun laporannya. Yang ketiga itu melakukan analisis terkait alur kerja sistem informasi manajemen sistem barter buku bekas. Ketiga hal ini itu dilakukan oleh orang yang sama, yaitu UX researcher, sistem analis, dan sistem analis. Oke, buat tingkat ketiga yang melakukan analisis kelayakan ekonomi, itu di tingkat 4-nya kami membaginya menjadi 4 rangkaian kegiatan. Yang pertama ada mengidentifikasi biaya pengembangan bisnis, kemudian ada mengidentifikasi manfaat dari sistem informasi manajemen sistem barter buku bekas ini, terus menganalisis cost benefit-nya, baru melakukan perhitungan ROI dan atau payback period. Lanjut ke tingkat 3 yang melakukan analisis kelayakan hukum dan regulasi. Di tingkat 4-nya kami membaginya menjadi 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama ada mengidentifikasi aturan dan hukum yang berlaku. Jelas kita harus menaati aturan dan hukum. Yang kedua menganalisis potensi masalah hukum. Dan yang ketiga membuat rekomendasi kepatuhan hukum. Lanjut ke tingkat 4 nih. Ke tingkat 4 buat yang membuat rekomendasi kepatuhan hukum. Di tingkat 5-nya kami membagi lagi menjadi 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama, menyusun syarat dan ketentuan layanan, membuat kebijakan privasi pengguna, dan menyusun materi pengguna terkait hak cipta. Oke, lanjut ke tingkat 3 yang melakukan analisis kompetitor. Kami membaginya di tingkat 4 menjadi 6 rangkaian kegiatan. Yang pertama ada menentukan ruang lingkup kompetitor, kemudian dilanjutkan dengan menyusun instrumen analisis, kemudian mengumpulkan data kompetitor, menganalisis kompetitor, terus melakukan perbandingan dan benchmarking, dan yang terakhir itu menyusun laporan analisis kompetitor. Lanjut ke tingkat 4 dari mengumpulkan data kompetitor. Di tingkat 5-nya kami membaginya lagi menjadi 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama melakukan observasi langsung kompetitor, melakukan studi dokumentasi dan literatur, dan melakukan kuesioner pengguna kompetitor. Nah, di tingkat kelima yang bagian melakukan observasi, kami membaginya lagi nih menjadi 3 rangkaian kegiatan di tingkat 6, yaitu mencari aplikasi kompetitor yang memiliki fitur-fitur yang sama, melakukan uji coba terhadap aplikasi kompetitor, dan mencatat alur transaksi dan fitur-fitur yang tersedia. Lanjut ke tingkat 5 yang melakukan studi dokumentasi dan literatur. Di tingkat 6-nya kami mengumpulkan informasi dan website kompetitor, terus membaca review pengguna juga di Play Store, kemudian menelusuri lagi berbagai artikel atau berita tentang kompetitor yang bisa menjadi potensi kompetitor bagi kami. Terus lanjut ke bagian melakukan kuesioner pengguna kompetitor. Kami di tingkat 6-nya kami menyusun daftar pertanyaan untuk pengguna kompetitor,
menyebarkan kuesioner ke mahasiswa yang pernah menggunakan sistem kompetitor, mengumpulkan feedback dan pengalaman dari pengguna sistem kompetitor. Nah, lanjut di menganalisis kompetitor di tingkat 5-nya, kami menganalisis fitur yang terdapat di sistem kompetitor dari hasil pengumpulan data. Kemudian kami menganalisis nih pengalaman pengguna dan tampilan kemudahan penggunaan dalam kendala yang terjadi. Kemudian kami menganalisis model bisnis dan biaya, menganalisis teknologi yang digunakan, menganalisis SWOT dan tiap-tiap kompetitor. Lanjut, di tingkat 2 dari tujuan dan target di bagian analisis inisiasi proyek, kami di tingkat 3-nya membagi menjadi 6 task lagi atau tugas lagi. Yang pertama itu menentukan latar belakang dan alasan kenapa sistem perlu dikembangkan, menetapkan tujuan umum pengembangan sistem, menjumlahkan tujuan khusus pengembangan sistem, mengidentifikasi target proyek, menentukan indikator keberhasilan dan KPI proyek dengan jelas, melakukan dokumentasi dan validasi. Lanjut ke WBS analisis sistem. Di sini pada tingkat 2-nya kami membagi yang menjadi tingkat 2-nya hanya dibagi menjadi 2 saja, yaitu analisis kebutuhan dan kebutuhan sistem. Di tingkat 3-nya baru kami membagi menjadi total sekitar 5 task yang harus kami selesaikan atau kami jalani pada proyek kali ini di bagian tahap analisis sistem. Buat tingkat 3-nya itu di bagian melakukan wawancara dengan penggunaan stakeholder, kami membaginya menjadi 7 rangkaian kegiatan. Bisa kalian lihat. Yang pertama itu kami menentukan target wawancaranya dulu. Kemudian kami menyusun daftar pertanyaan, kami menjadwalkan janji wawancara, menyiapkan lokasi atau media wawancara, melakukan wawancara, terus hasil wawancara itu didokumentasikan, dicatat atau direkam, dan terakhir itu menyusun laporan hasil wawancara. Lanjut, di pelaksanaan observasi pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan, pada tingkat 4 kami membagi menjadi 4 rangkaian kegiatan. Yang pertama, menentukan lokasi atau objek observasi. Yang kedua, membuat instrumen observasi. Yang ketiga, melaksanakan observasi lapangan. Dan yang terakhir itu mendokumentasikan hasil observasi. Lanjut buat menganalisis di tingkat 3, menganalisis dan memetakan alur proses bisnis. Di tingkat 4-nya kami bagi menjadi 4 rangkaian kegiatan lagi. Yang pertama itu kami mengidentifikasi dulu proses-proses bisnis yang paling utamanya, kemudian membagi alur proses bisnis, kemudian mengidentifikasi masalah pada alur proses, kemudian menyusun laporan analisis proses bisnis. Lanjut ke bagian mengidentifikasi dan menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional. Itu kami bagi lagi menjadi 4. Yang pertama, mengidentifikasi fitur atau layanan sistem yang dibutuhkan, kemudian menyusun daftar kebutuhan fungsional, melakukan validasi kebutuhan fungsional dengan stakeholder, kemudian menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional. Lanjut ke bagian mengidentifikasi dan menyusun spesifikasi kebutuhan non-fungsional. Itu sebenarnya hampir sama, cuman kami lebih mengidentifikasi aspek kinerja, keamanan, dan reliabilitas. Kemudian kami perlu mengumpulkan standar-standar non-fungsionalnya, kemudian menyusun daftar kebutuhan non-fungsional, kemudian sisanya hampir sama dengan mengidentifikasi dan menyusun spek kebutuhan fungsional. Lanjut ke web-based design. Di sini pada tingkat 2-nya kami membagi menjadi 2, yaitu arsitektur sistem dan interface. Kemudian di tingkat 3-nya baru kami membaginya menjadi 3. Oke, buat tingkat 3 yang menyusun dan mendesain database menggunakan ARD, pada tingkat 4-nya kami membaginya menjadi 8 rangkaian kegiatan. Yang pertama, kami identifikasi dulu kebutuhan data hasil analisis. Kemudian kami tentuin nih entitas utamanya tuh yang mana aja. Terus habis entitas ditentuin, kami tentuin atributnya. Kemudian kami tentuin relasi atau hubungan antar entitas. Baru kami membuat ARD. Terus kami review ARD-nya dengan tim-tim anggota tim proyek yang lain. Kemudian kalau udah kami revisi, kemudian baru kami finalisasi ARD-nya. Kemudian di bagian pembuatan dokumentasi alur sistem dengan DFD, kami membaginya menjadi 8 lagi. Yang pertama kami kayak biasa identifikasi dulu proses bisnis utamanya.
Kemudian kami cari nih input dan output dari setiap proses. Kemudian kami identifikasi data store apa aja yang dibutuhin, baru kami membuat DF di level 0, lanjutin level 1, terus kalau perlu level 2, terus kalau udah selesai semua, kami serahin ke stakeholder buat mereka review, baru kami finalisasi. Lanjut, yang terakhir itu di tingkat 3 buat desain mengembangkan UI. Itu kami bagi menjadi 8. Yang pertama itu kami baca lagi kebutuhan-kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Kemudian kami buat use case nih, use case diagram buat UI. Habis use case sudah dibuat, baru kami buat wireframe buat setiap halaman. Dari wireframe baru kami desain mockupnya. Kemudian nyusun style guide kayak tipografi, color palette, komponen-komponen yang digunakan, icon, dan sebagainya. Terus melakukan review desain dengan calon user. Terus desain itu di-review, baru kami finalisasi. Lanjut ke WBS coding yang keempat. Itu di tingkat 2 kami jelas membagi menjadi 2, yaitu backend dan frontend. Buat tingkat 3-nya kami membaginya total 8. Buat di tingkat 3 itu yang pertama mempersiapkan lingkungan dan konfigurasi awal backend. Di tingkat 4-nya kami membaginya menjadi 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama itu kami nyiapin server lokal atau cloud. Terus kami install database dan kami konfigurasiin. Dan kami nyiapin tools-tools atau framework yang kami perluin. Terus lanjut, kami di tingkat 3 mengimplementasikan seluruh fitur utama pada backend. Kami di tingkat 4-nya membagi menjadi 5 rangkaian kegiatan. Yang pertama, membuat struktur folder backend. Kemudian mengembangkan API endpoint. Dan kami implementasikan logika bisnis. Kemudian kami membuat skema database dan query-nya. Dan kami ngatur autentikasi dan otorisasinya. Lanjut ke tingkat 3 yang melakukan integrasi dan pengujian mendalam pada sisi backend. Pada tingkat 4-nya kami membaginya menjadi 4 tahap, 4 rangkaian kegiatan, yaitu menguji API endpoint pakai Postman atau Insomnia. Kemudian kami ngelakuin debugging error, kemudian melakukan optimasi performa pada backend, dan yang terakhir menjalankan uji keamanan. Nah, di tingkat 3 yang terakhir backend, kami nyusun dokumentasi teknis untuk seluruh kode dan backend. Di tingkat 4-nya kami hanya membuat 2 akan kegiatan saja. Yang pertama membuat dokumentasi API, bisa pakai Swagger atau Postman, sama nyimpen dokumentasi di repository. Lanjut ke tingkat 3 di bagian frontend awal. Yang pertama, siapin lingkungan dan konfigurasi awal frontend sama. Di tingkat 4-nya kami ada 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama, nyiapin framework, tentu. Terus install dependensi dan konfigurasi awal. Sama membuat struktur folder backend frontend-nya. Lanjut di pengimplementasian desain UI UX. Di tingkat 4-nya kami membagi menjadi 4. Yang pertama, mengubah desain mockup menjadi kode. Mengimplementasikan navigasi antar screen, mengatur statement manajemen, dan mengimplementasikan validasi input pengguna. Lanjut, melakukan integrasi API dan pengujian fungsionalitas. Kami di tingkat 4 ada 4 rangkaian kegiatan. Yang pertama, menghubungkan front-end dengan API back-end. Kemudian melakukan pengujian tampilan dan respon API. Kemudian debugging error front-end, dan mengoptimalkan performa front-end. Dan buat dokumentasi front-end-nya. Yang pertama kami membuat panduan penggunaan antarmuka biar jelas, biar stakeholder atau end user yang awam itu bisa memahami alur kami dengan mudah dan menyimpan dokumentasi itu di repository. Lanjut ke WBS testing. Di tahap 2-nya kami membaginya menjadi tingkat 2-nya kami membagi 4 task, yaitu yang pertama ada perencanaan pengujian, unit testing, integration testing, dan user acceptance testing. Nah, pada tingkat 3 buat yang perencanaan pengujian, kami membaginya menjadi 3 lagi, yaitu penyusunan rencana uji, penentuan lingkungan uji, dan penjadwal sumber daya. Nah, untuk tingkat 4-nya, itu
kami mengidentifikasi dulu tujuan pengujian, menentukan strategi pengujian, menyusun kasus uji, menentukan kriteria keberhasilan pengujian, kemudian mengidentifikasi skenario uji fungsional, mengidentifikasi skenario uji non-fungsional, menuliskan langkah-langkah testing, dan menentukan input-output yang diharapkan. Lanjut. Bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian baca sendiri itu apa yang bakal kami lakuin, panjang banget. Lanjut ke yang terakhir nih, WBS launching. Nah, di tingkat 2-nya kami membaginya menjadi 3. Yang pertama ada deployment, documentation, dan maintenance support. Di tingkat 3-nya kami melakukan instalasi dan konfigurasi server, dan melakukan migrasi database dari sistem lama ke sistem baru, kemudian menyelenggarakan user support dan training. Nah, di tingkat 4-nya kami menginstalisasi OS dan middleware pada server, kemudian mengkonfigurasi web server dengan database, kemudian kami mengatur hak akses dan keamanan, dan melakukan uji coba koneksi server dan kestabilan sistem. Lanjut ke tingkat 3 yang migrasi, tingkat 4-nya ada 4 tahap atau rangkaian tugas. Yang pertama ada membuat backup database lama, memetakan struktur database lama ke struktur baru, kemudian melakukan proses migrasi data ke sistem baru, dan terakhir melakukan validasi hasil migrasi. Lanjut, buat yang menyelenggarakan user support dan training, kami menentukan peserta training dulu, terus membuat jadwal pelatihan, kemudian menyusun materi pelatihan, melaksanakan training, kemudian menyediakan pertanyaan atau panduan singkat oleh pengguna, dan terakhir melakukan evaluasi tingkat pemahaman peserta training. Dan terakhir di bagian documentation, kami menyusun dokumentasi teknis kayak IRD, API, atau flow, kemudian membuat dokumentasi umum atau user manual, dan terakhir menyusun panduan maintenance system. Buat tingkat 4 dokumentasi teknis, itu kami kumpulin dulu kebutuhan dokumen teknis yang ada di awal tadi, kemudian kami susun IRD sesuai database deployment, terus mendokumentasikan API, membuat flow diagram sistem, melakukan review dokumentasi dengan tim teknis, dan memfinalisasi dokumentasi teknis. Kemudian buat yang membuat dokumentasi user manual, kami menentukan teknis target pembaca dokumentasi, menuliskan deskripsi umum sistem dan fitur utama, menyusun panduan instalasi software dan konfigurasi dasar, menyusun panduan pengguna, mendesain layout dokumentasi, dan mendistribusikan dokumentasi ke pengguna. Terakhir menyusun panduan maintenance system. Itu pada tingkat 4-nya kami membaginya menjadi 4 rangkaian kegiatan. Yang pertama ada menyusun prosedur update dan sistem rollback, menyusun panduan backup dan restore data, menyusun daftar error umum dan solusi troubleshooting, menentukan prosedur eskalasi masalah dan SLA support. Lanjut ke tingkat 2 yang maintenance dan support. Di tingkat 3-nya kami membaginya menjadi 2, yaitu melakukan monitoring sistem secara berkala, yang mana di tingkat 4-nya kami bagi menjadi 5 rangkaian kegiatan. Yang pertama, menentukan indikator performa, menyusun IRD final sesuai database deployment, mendokumentasikan API, membuat flow diagram sistem, dan melakukan review dengan tim teknis. Lanjut, kami menangani dan memperbaiki bug pada sistem. Yang pertama kami itu kan target pembaca dokumentasi, terus mulai deskripsi umum dan sistem fitur utama, terus kemudian menyusun panduan instalasi, menyusun panduan pengguna, terus mendesain layout dokumentasi, dan mendistribusikannya ke pengguna. Oke, mungkin buat WBS-nya sekian. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu penetapan sumber daya pelaksana. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang tabel penetapan sumber daya pelaksana. Oke, mungkin kita langsung masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap inisiasi proyek. Yang pertama itu ada melakukan studi pendahuluan, itu dilaksanakan oleh project manager, sistem analis, dan bisnis analis. Lama waktu pengerjaannya itu 3 hari, kemudian peralatan digunakan itu ada medsos, laptop, dan Microsoft Word atau Excel. Kemudian pada tahap melaksanakan observasi kepada calon pengguna, itu lama waktu pengerjaannya 3 hari, terus SDM pelaksananya ada sistem analis dan UX researcher, peralatan yang digunakan itu ada laptop, alat bantu dokumentasi, dan Microsoft Word.
Kemudian melakukan wawancara dengan pengguna dan stakeholder itu 2 hari. Ada sistem analis, bisnis analis, dan stakeholder. Alat yang dipakai itu ada daftar pertanyaan, terus ada Google Meet, ada laptop dan HP, kemudian ada Microsoft Word. Kemudian pada tas melakukan analisis dan kelayakan teknis. Nama waktu pengerjaan itu 2 hari. Yang melaksanakan itu ada sistem analis, IT infrastruktur spesialis, dan software engineer. Peralatan yang digunakan itu ada laptop atau PC, terus ada referensi katalog hardware dan software, terus ada database, ada network monitoring tools, ada Microsoft Word. Kemudian kegiatan melakukan analisis kelayakan operasional itu dilakukan 7 hari, dilakukan oleh project manager, UX researcher, dan sistem analis. Peralatan yang digunakan ada laptop atau PC, software, pemodelan proses, dan hasil survei. 4. Kemudian ada task melakukan analisis kelayakan ekonomi itu dilakukan selama 4 hari, dilakukan oleh project manager, akuntan, dan business analis. Itu peralatan yang digunakan ada laptop, terus ada Microsoft Excel dan Word, dan referensi harga. Lanjut ke melakukan analisis kelayakan hukum dan regulasi. Itu dilakukan selama 2 hari. Yang terlibat ada konsultan hukum, terus ada PM, ada compliance spesialis. Terus kita pakai laptop, Microsoft Excel, terus regulasi peraturan pemerintah, sama situs hukum online. Lanjut melakukan analisis kompetitor itu 3 hari. Itu melibatkan UX researcher, PM, dan marketing analis. Kemudian kita pakai laptop atau PC, terus platform sejenis, terus Microsoft Word, sama tools analisis. Terus menentukan latar belakang dan alasan kenapa sistem perlu dikembangkan itu 1 hari. Itu melibatkan business analis dan PM. Kemudian itu kita pakai Microsoft Word dan laptop. Lanjut ke menetapkan tujuan umum pengembangan sistem. Itu sama 1 hari juga. Terus SDM pelaksanaan juga ada business analis dan project management. Yang dipakai itu laptop atau PC dan Microsoft Word. Lanjut ke merumuskan tujuan khusus pengembangan sistem itu 1 hari. Terus dilaksanakan oleh business analis dan project management. Alat yang digunakan juga sama seperti sebelumnya. Lanjut ke mengidentifikasi target proyek itu 1 hari. Melibatkan business analis, PM, dan marketing analis. Itu peralatan yang digunakan ada laptop, Microsoft Word, dan hasil survei atau wawancara. Lanjut, menentukan indikator keberhasilan dan KPI proyek dengan jelas. Itu 1 hari. Dilakukan oleh business analis, PM, dan QA spesialis. Itu alat yang dipakai ada laptop, terus Microsoft Word, hasil wawancara, dan tools analisis. Terus lakukan dokumentasi dan validasi itu 2 hari. Dilakukan oleh QA spesialis, project manager, PM, dan dokumentasi spesialis. Kita pakai laptop, Microsoft Word, Zoom meeting, dan checklist validasi. Lanjut ke kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem. Di sini yang pertama itu melakukan wawancara dengan pengguna dan stakeholder, itu lama waktu pengerjaan 2 hari. Terus SDM pelaksananya itu ada sistem analis, bisnis analis, dan stakeholder. Kemudian alat yang dipakai itu ada daftar pertanyaan, software perekam layar, laptop dan HP, dan software pengolah dokumen. Lanjut ke melaksanakan observasi penggunaan untuk mengidentifikasi kebutuhan itu 3 hari. Yang terlibat sistem analis dan UX researcher. Kita pakai laptop, kamera atau alat perekam, sama alat bantu dokumentasi. Lanjut menganalisis dan memetakan alur proses bisnis yang ada. Itu 5 hari, melibatkan sistem analis dan bisnis analis. Itu pakai laptop, software diagram alur, sama alat bantu dokumentasi. Lanjut ke mengidentifikasi dan menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional 5 hari. Sistem analisis, bisnis analisis, dan sistem developer. Kita pakai laptop sama software pengolah dokumen kayak Google Docs atau Microsoft Office. Lanjut ke mengidentifikasi dan menyusun spesifikasi kebutuhan non-fungsional. Itu 5 hari, melibatkan sistem arsitek dan sistem analis. Kita pakai laptop, terus software pengolah dokumen, sama alat pemodelan diagram. Lanjut ke tahap desain. Untuk menyusun dan mendesain database menggunakan ERD, lama waktunya 4 hari, melibatkan sistem analis dan database administrator. Kita pakai laptop, software ERD, sama jaringan internet. Biaya yang dikeluarkan itu mungkin buat lisensi software. Lanjut ke membuat dan
mendokumentasikan alur sistem dengan DFD. Itu 6 hari, terlibat itu sistem analis dan programmer, alat yang dipakai itu laptop dan software diagram serta whiteboard. Biaya itu mungkin buat ngeprint hasil diagram. Lanjut ke mendesain dan mengembangkan UI 10 hari. Itu melibatkan UI UX designer, front end developer sama sistem analis. Kita itu pakai laptop atau PC, terus software design sama jaringan internet. Terus kalau biaya itu paling kayak biaya lisensi software design kayak Figma mungkin atau Photoshop. Lanjut ke mempersiapkan lingkungan dan konfigurasi awal backend. Itu 7 hari, itu melibatkan developer dan operational engineer, terus backend developer dan database administrator. Alat yang dipakai itu laptop atau PC, terus server lokal atau cloud, terus software manajemen database, terus MySQL, terus tools atau framework, terus biayanya paling server hosting atau lisensi software. Ini di tahap coding ya. Lanjut ke pengimplementasian seluruh fitur utama pada backend. Itu lama waktunya sekitar 28 hari. Itu yang terlibat ada backend developer dan database administrator. Alat yang dipakai itu laptop atau PC. Terus IDE kayak VS Code. Terus Postman dan Insomnia. Biayanya itu paling lisensi, IDE, dan lisensi tools. Lanjut melakukan integrasi dan pengujian mendalam pada sisi backend itu 14 hari melibatkan backend developer dan QA engineer. Itu kita pakai laptop, pakai Postman, Insomnia dan Gmeter. Biayanya paling lisensi tools. Terus menyusun dokumentasi teknis untuk seluruh kode backend itu 7 hari. Itu pastinya dokumentasi melibatkan backend developer sama technical writer. Kita pakai laptop, kita pakai Postman, Swagger, Markdown sama lisensi tools. Lanjut kita ke bagian front end nih, mempersiapkan lingkungan dan konfigurasi awal front end itu 7 hari. Jelas kita melibatkan front end developer dan UI UX designer. Itu kita pakai laptop atau PC, terus pakai IDE kalau diperlukan sama framework. Terus biayanya itu lisensi IDE sama hosting mungkin front end. Lanjut ke pengimplementasian desain UI UX menjadi antarmuka itu 28 hari. Yang terlibat front sama seperti sebelumnya, kemudian alat yang digunakan itu sama biaya lisensinya pun sama. Terus melakukan integrasi API dan pengujian fungsionalitas front end itu 14 hari melibatkan front end developer, backend developer dan QA engineer. Kita pakai laptop, pakai Postman dan IDE. Kemudian menyusun dokumentasi panduan pengguna dan UI pengguna. 7 hari. Itu melibatkan front-end developer dan technical writer. Pastinya kita perlu dokumentasi tools dan laptop atau PC. Lanjut ke tahap testing. Yang pertama itu penyusunan rencana uji. Melibatkan QA atau test engineer, software engineer, dan PM. Itu 4 hari. Laptop PC kita pakai, terus Microsoft Word sama tools pengujian. Lanjut ke penentuan lingkungan uji. Itu 2 hari. Kita paket QA atau test engineer, terus sistem administrator sama software engineer. Kita pakai laptop atau PC, terus pakai tools pengujian juga. Terus penjadwalan dan sumber daya itu sehari. Yang terlibat itu hanya PM. Terus alat yang dipakai itu laptop sama Microsoft Word. Lanjut ke merancang dan melaksanakan test case itu 4 hari. Melibatkan QA atau test engineer, software engineer, dan sistem tester. Itu alat yang dipakai laptop atau PC, terus pengujian dan alat dokumentasi. Lanjut ke mempersiapkan dan melaksanakan kode review itu 4 hari oleh QA atau test engineer, terus project manager, sama software engineer. Ini kita pakai laptop, terus pakai GitHub, kode review tools, alat dokumentasi, dan Microsoft Word. Terus melaksanakan bug identification dan fixing. Itu 10 hari. Kita melibatkan QA atau test engineer sama software engineer. Alat yang dipakai itu jelas ada laptop, ada GitHub, terus ada debugging tools, bug tracking tools, sama Microsoft Word. Terus menyelenggarakan API testing. 5 hari, melibatkan QA engineer, backend developer, sama security specialist. Itu pakai laptop, pakai GitHub, pakai API testing tools, pakai alat dokumentasi, sama Microsoft Word. Lanjut ke melaksanakan user training kepada end user. Itu 7 hari, melibatkan PM, instruktur, software engineer, dan UX researcher.
Kita pakai laptop, terus ada modul pelatihan juga dari kita, demo sistem, forum evaluasi, ruang pelatihan, dan alat dokumentasi. Terus menyelenggarakan user testing kepada user 3 hari, melibatkan QA engineer dan UX researcher, laptop kita pakai. Terus dokumentasi test case, forum evaluasi, alat dokumentasi, ruang testing, jelas. Terus melakukan fixing bug dan feedback collection itu 10 hari. Melibatkan QA engineer, software engineer, dan UX researcher. Peralatan yang digunakan ada laptop, terus GitHub, debugging tools, bug tracking tools, sama Microsoft Word. Lanjut ke tahap terakhir, ke tahap launching, itu yang pertama melakukan instalasi dan konfigurasi server. 7 hari melibatkan sistem administrator, network engineer, dan IT support. Kita perlu server fisik atau virtual, sistem operasi server, sama tools konfigurasi jaringan. Terus melaksanakan migrasi database ke sistem baru itu 3 hari, melibatkan database administrator, sistem analis, dan IT support. Kita pakai laptop, terus pakai database tools, dan jaringan internet, jelas. Terus lanjut ke melakukan user support dan training itu 2 hari, melibatkan trainer dari sisi infrastruktur IT, instruktur IT, terus sistem analis, dan technical support. Lanjut kita pakai proyektor dan ruang presentasi kita perlu tentu, terus PC, sama modul atau buku panduan. Lanjut ke menyusun dokumentasi teknis, 5 hari. Melibatkan programmer, sistem analis, dan database administrator. Kita pakai laptop atau PC, software perancangan ERD dan Flow, dan database tools. Kemudian membuat dokumentasi umum 4 hari, melibatkan sistem analis dan UX UI designer. Kita pakai laptop, software pengolah kata, aplikasi desain. Terus penyusun panduan maintenance system 3 hari, melibatkan sistem analis, IT support, kemudian laptop atau PC, sama software dokumentasi alat yang diperlukan. Lanjut ke melakukan monitoring sistem secara berkala. Itu dilakukan secara berkala setiap minggu atau bulan. Itu melibatkan IT support, network engineer, sistem administrator, dan sistem analis. Kita pakai laptop PC, terus tools monitoring sistem, jaringan sistem, internet, dan server sistem. Lanjut ke menangani dan memperbaiki bug pada sistem itu 4 hari. Dilakukan oleh programmer dan sistem analis. Kita pakai laptop, terus pastinya perlu IDE, terus sistem manajemen bug, sama database tools. Nah, sekian mungkin pembahasan dari tabel penetapan sumber daya pelaksana dari saya, dari POV saya. Mungkin selanjutnya kita bahas ke materi yang terakhir dan mungkin agak panjang dan kompleks, itu mengenai struktur organisasi proyek atau OTK. Oke, jadi terakhir pada pembahasan terakhir kita bakal membahas mengenai struktur organisasi proyek atau OTK. Nah, di sini pada proyek ini kami menggunakan struktur organisasi matriks yang terbilang kuat karena sifatnya yang kompleks dan memerlukan spesialisasi mendalam, sehingga PM memiliki otoritas yang kuat untuk mengendalikan sumber daya fungsional. Nah, struktur ini tuh kami pilih karena kami menganggapnya itu paling tepat buat proyek ini karena memastikan keseimbangan antara tujuan proyek dan kebutuhan teknis serta kualitas fungsional, yang mana kami itu membaginya menjadi 3, yaitu ada information management, kemudian ada information system, dan ada information technology. Jadi pada information manajemen ini itu mereka tuh bertanggung jawab atas kualitas, aset informasi, dan tata kelola proyek. Nah, information management itu fokus pada bagaimana sih informasi dan kode itu dikelola secara efektif, aman, dan terdokumentasi, terus menjamin juga kepatuhan dan kualitas itu bisa didapatkan melalui QA atau quality assurance, kemudian security dan dokumentasi. Lanjut ke bagian informasi sistem, itu mereka tuh menangani aspek bisnis dan fungsionalitas inti dari aplikasi itu. Nah, jadi si information system ini tuh berfokus pada apa sih yang harus dilakukan sistem buat memenuhi kebutuhan pengguna dan bisnis. Nah, peran dia itu di sini kayak sistem analis, business analyst, dan UX researcher itu memastikan fungsionalitas utama dari sistem atau proyek yang kami gunakan ini atau kami kerjakan ini, kayak barter, proses middleman, terus proses pencarian, pembayaran, pengiriman itu bisa dirancang dengan benar. Dan yang terakhir, information technology. Ini mereka tuh menyediakan infrastruktur platform dan implementasi teknis. Nah,
information technology ini itu fokus ke gimana sih sistem itu tuh dibangun, kayak gimana sih sistem itu tuh di-deploy, terus gimana sih pengoperasiannya. Nah, peran peran dia di sini tuh kayak back end, front end developer, sistem administrator, itu pelaksana teknis yang membangun kode dan memastikan sistem itu tuh beroperasi dengan stabil dan aman. Nah, pemisahan ini tuh kami lakukan biar setiap pilar itu tuh berkolaborasi dengan erat di bawah komando dari PM, sehingga PM dapat dengan mudah mengalokasikan sumber daya dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan domain tertentu. Misal masalah keamanan langsung ditangani oleh information management dan information technology, sementara masalah alur bisnis itu di information system. Nah, lanjut. Buat bagian information management dulu nih. Si QA atau test engineer nih ngapain sih? Nah, dia ini tuh rancang rencana uji, test plan, menyusun kasus uji, test case, melaksanakan integration testing API, memvalidasi bug, dan memimpin UAT. Terus lanjut ke sistem arsitek. Jadi si sistem arsitek ini tuh mengidentifikasi dan merumuskan spesifikasi kebutuhan non-fungsional kayak kinerja, keamanan, dan reliabilitas, dan aspek teknis arsitektur sistem. Lanjut ke documentation specialist. Itu mirip sama kayak technical writer. Mereka berdua ini tugasnya hampir sama, yaitu menyusun dan memfinalisasi seluruh dokumentasi resmi proyek kayak visi, RPE, SRS, user manual, dokumentasi teknis, dan sebagainya. Kemudian mendistribusikannya. Itu tugas dokumentasi yang spesialis dan technical writer. Lanjut ke security specialist. Jadi si security specialist ini tuh dia tuh merancang dan melaksanakan uji keamanan dan memvalidasi keamanan API dan membuat rekomendasi kepatuhan hukum terkait keamanan. Lanjut ke QA spesialis. Nah, si QA spesialis ini tuh dia menentukan indikator keberhasilan KPI proyek melalui melakukan review atau validasi akhir dokumen bersama stakeholder. Lanjut ke bagian information system. Nah, jadi yang pertama itu ada sistem analis. Nah, sistem analis itu dia jelas seperti namanya, dia menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional juga. Terus memetakan alur proses bisnis, kayak ngebuat dan merancang arsitektur sistem kayak DFD atau flow, terus ngebantu validasi dan pelatihan pengguna, itu tugas dari sistem analis. Lanjut ke bisnis analis. Nah, si bisnis analis itu mengidentifikasi latar belakang dan alasan pengembangan, merumuskan tujuan dan target bisnis, kemudian menganalisis kelayakan ekonomi dan bisnis, itu tugas bisnis analis. Lanjut ke UI UX designer, dia mendesain UI pengguna jelas dan pengalaman pengguna jelas, membuat wireframe kayak mockup, wireframe, dan style guide agar aplikasi itu intuitif. Lanjut ke UX researcher. Nah, mereka ini melaksanakan observasi dan wawancara dengan calon pengguna, menganalisis kebutuhan dan ekspektasi pengguna, dan mengumpulkan feedback dari user testing. Kemudian ada database administrator, dia ini desain struktur database ERD, kemudian mengkonfigurasikan database server, kemudian melaksanakan migrasi serta backup data. Lanjut ke software engineer, system developer, dan programmer, ini sama. Mereka tuh mengembangkan kode, mereka bertanggung jawab akan hal itu, kemudian mereka tuh memperbaiki bug juga. Kemudian melaksanakan kode review dan membuat dokumentasi API dan alur sistem secara teknisnya. Dan terakhir ada sistem tester, jelas seperti namanya, mereka tuh melakukan eksekusi unit test dan mencatat temuan bug selama pengujian. Dan yang terakhir di bagian information technology, yang pertama itu ada sistem administrator. Dia ini melakukan instalasi, konfigurasi OS, middleware, dan web server di server, mengatur hak akses dan memonitoring sistem secara berkala. Lanjut ke network engineer, dia ini mengatur hak akses dan keamanan jaringan. Terus IT infrastruktur spesialis, ini dia menyiapkan lingkungan pengembangan backend dan mengkonfigurasikan infrastruktur teknologi. Kemudian lanjut ke front end developer, seperti namanya, dia tuh nyiapin tools framework dulu, terus mengimplementasikan desain UX-nya, UI UX, kemudian menjadi kode fungsional ya, bukan desain ya, tapi dari yang desain menjadi kode.
dan mengintegrasikan API itu dengan backend. Kemudian lanjut ke backend developer, itu dia jelas mengimplementasikan seluruh fitur sistem termasuk logika bisnis, autentikasi, layanan middleman, nantinya ada yang ada pada proyek, terus pada sesi backend API itu dan melakukan optimisasi performa pada backend. Lanjut ke IT support. Sama technical support ini sebenarnya mirip karena mereka itu tuh melakukan uji coba koneksi server, menyediakan dukungan teknis dan troubleshooting, serta menyusun panduan maintenance. Terakhir ada instruktur IT nih, atau trainer. Dia itu melakukan persiapan materi dan melaksanakan latihan user training kepada end user dan administrator. Nah, setelah penjelasan yang cukup panjang mengenai struktur organisasi proyek keseluruhan ini, saya sudah menyiapkan kayak ringkasan atau sumari dari struktur organisasi proyek ini dalam bentuk matriks. Lebih tepatnya dalam bentuk matriks RACI. Mungkin langsung saya perlihatkan saja ini sumarinya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah matriks RACI yang udah saya buat, yang mana ini itu dibagi berdasarkan aktivitas utama proyek atau kalau dalam WBS itu pada tingkat 1. Seperti yang kamu lihat, ini ada inisiasi proyek, ada analisis sistem, desain, coding, testing, launching, dan maintenance. Nah, RACI ini apa sih? Kayak RACI ini tuh matriks, itu tuh matriks yang merefleksikan bahwa proyek itu tuh beroperasi di bawah model matriks squad, di mana PM itu memegang akuntabilitas utama. Kayak R itu responsible, itu mewakili buat yang mengerjakan tugas, accountable itu yang bertanggung jawab dan menyetujui hasil akhir, kemudian consulted itu pihak yang perlu dimintai masukan atau informasi dua arah, kemudian inform, pihak yang hanya perlu diberitahu mengenai matriks tersebut. Nah, bisa kamu lihat di sini. Di sini saya hanya memasukin tim proyek yang terlibat langsung saja dalam pembuatan sistem atau yang paling utama sajalah, yang paling utama, yang paling terlibat, yang paling penting terlibat. Jadi saya memasukinya ke dalam sini. Kayak responsible itu dilakukan oleh PM pada tahap inisiasi proyek, terus sistem analis juga, terus pada bisnis analis juga dia responsible, dia ngerjain bagian inisiasi proyek, dia identifikasi, dia studi kelayakan. Terus lanjut ke bagian aktivitas analisis sistem, itu kayak sistem analis itu juga termasuk yang mengerjakan, terus dia yang accountable juga, dia yang bertanggung jawab juga di situ. Terus business analis juga, terus QA engineer, UI UX designer sama stakeholder ini tuh dia yang dimintai saran buat mendapatkan hasil dari kebutuhan dan spesifikasi di sini. Sedangkan PM, project manager dan atau database administrator pada aktivitas ini, pada tahap ini dia hanya diinformasikan saja. Lanjut ke tahap desain, ini jelas yang bekerja paling utama itu juga UI UX designer. Jelas bagian desain itu kayak desain UI, terus ada sistem analis yang kayak buat DFD, buat arsitektur sistem, terus kayak database administrator buat ERD, di situ juga terlibat dalam responsible. Terus kayak project manager itu, project manager dan front end back end itu hanya bintai saran sebagai orang yang dibintai saran, sedangkan business analis dan stakeholder itu hanya diberitahukan saja, kayak diinformasikan saja tentang kemajuannya. Lanjut ke tahap coding, jelas pada tahap coding ini yang bertugas utama, main karakternya, MC-nya itu ada pada front end dan back end developer. Kalau kayak sistem analis, QA engineer sama UI UX designer sama database administrator, mereka jelas cuman kayak dimintain masukan aja lah, informasi terkait codingan yang mereka kerjakan gini loh, implementasi mereka tuh gimana gini loh. Sedangkan PM sama user itu lagi-lagi cuma diinformasikan saja. Lanjut ke bagian testing. Di bagian testing ini udah ranahnya
QA engineer atau quality assurance. Ini udah tugas dia. Dia dibayar buat ini. Si QA engineer itu udah dibayar buat ngetes, nyari kesalahan, nyari bug apa-apa. Dan yang mana ini jelas front end dan back end juga terlibat. Lanjut ke launching. Nah, bagian launching, ini sistem analis juga terlibat. Buat training, QA engineer juga terlibat dalam training, kemudian deployment dan migrasi itu oleh database administrator dan front end back end. Lanjut ke maintenance, jelas sistem analis juga terlibat dalam maintenance dan support. Kemudian diikuti oleh front end back end dan database administrator sebagai responsible. Dan lagi-lagi project manager QA dan QA itu hanya sebagai konsultan saja. Serta UI UX designer, business analyst dan stakeholder udah nggak bekerja lagi di sini, jadi mereka cuma diinformasiin saja. Dan bisa kamu lihat di sini stakeholder atau end user itu udah sesuai, alias dalam artian mereka sama sekali tidak mengerjakan tugas terkait sistem, mereka hanya kayak dimintain saran atau diinformasikan saja. Jadi udah jelas di sini semuanya dilakukan oleh tim proyek, nggak ada yang melibatkan stakeholder atau end user. Jadi saya rasa matriks ini udah sesuai apa yang saya buat. Mungkin sekian pemaparan dari saya UTS terkait sistem barter buku bekas. Mungkin agak panjang ya, panjang banget malah. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For me.